Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan berhasil menangkap seorang suami yang melakukan KDRT terhadap istrinya hingga meninggal dunia. Kabak Penum Biro Penmas di Humas Polri, Kombes Pol RD Ardimulan Caniago, menghadiri Nawacita Awards 2024 di Hotel Raffles, Jakarta Selatan. Agenda peringatan HUT Lantas ke-69 tahun 2024, Satlantas Polres Bontang melakukan kegiatan bakti sosial dan bantuan sosial kepada masyarakat. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir edisi Selasa 17 September 2024. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Faisal Ridho, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Pemirsa, Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan di bawah pimpinan Kasatreskrim AKBP Gogo Galesung berhasil menangkap seorang suami yang melakukan KDRT terhadap istrinya hingga meninggal dunia di rumah kontrakan Jalan Sepat Kebagusan 1, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kasih Humas Polres Metro Jaksel AKP Nurma Dewi menjelaskan aparat kepolisian Polsek Pasar Minggu menangkap seorang pria berinisial AS karena menusuk istrinya berinisial EF hingga tewas. Kapolsek Pasar Minggu Kompol Anggiat Sinambela melaporkan FF ditusuk hingga tewas oleh AS ketika hendak tidur. Korban langsung dilarikan ke RSUP Fatmawati, Jakarta Selatan. Setelah ditusuk AS suaminya, namun nyawa FF tak tertolong lagi. Kompol Anggiat menambahkan, pelaku AS melakukan hal keji kepada FF setelah cekcok dengan korban. Kesal, merasa tidak diperhatikan ketika sedang sakit. Pemirsa, tim Rasmo Polresta Mamuju menangkap pelaku spesialis pencurian rumah atau gudang di beberapa TKP yang meresahkan masyarakat di kota Mamuju. Pelaku berinisial DP beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, lingkungan Padang Pangga, Kelurahan Karema, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Kasatreskrim Polresta Mamuju Kompol Jamaluddin menyampaikan, dari hasil pemeriksaan pelaku mengakui mencuri di gudang milik korban Nursyam yang terletak di Jalan Nelayan Mamuju. Pelaku mengambil barang-barang korban, diantaranya mesin pencuci mobil, genset hidrolik, mesin kapal, mesin las, alat selam stainless, dan senapan angin. Dan dari kejadian pencurian tersebut, korban Nursyam mengalami kerugian sebesar Rp800.500. Adapun motif pelaku melakukan pencurian adalah untuk dijual dan sebagian barang lainnya untuk dipergunakan sendiri. Pemirsa, aparat penegak hukum dari Polres Kapuas Hulu, Kalimantan Barat bersama tim gabungan melakukan penertiban terhadap aktivitas pertambangan emas tanpa izin di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Suhait, Kabupaten Kapuas Hulu. Penindakan berupa pembakaran peralatan tambang ini guna menghentikan aktivitas penambangan emas ilegal yang berpotensi merusak lingkungan setempat. Menindaklanjuti adanya pemberitaan tentang aktivitas pertambangan emas tanpa izin serta video viral di akun media TikTok dan di beberapa media online di wilayah Rantau Penawan Rinbak, Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Suhait, Kabupaten Kapuas Hulu.
Pada Sabtu pagi 14 September 2024, sekitar pukul 8 WIB, rombongan tim dari Polres Kapuas Hulu yang dipimpin oleh Kasat Reskrim Ibtu Rinto Sihombing bersama anggota Polsek Suhaid Koramil 120615 Suhaid serta Satpol PP bergerak menuju ke lokasi peti di wilayah Rantau Penawan Rimbak Desa Tanjung Harapan Kecamatan Suhaid. Setibanya di lokasi, aparat melakukan penyisiran di area tambang, namun tidak menemukan aktivitas peti yang berlangsung. Tim hanya menemukan 14 bak penyaring dan mesin sedot yang digunakan dalam aktivitas peti. Dalam operasi ini, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain satu tabung gas 3 kg, pompa cor emas, beberapa aki, kipas pompa air, dan bak pendulang. Aparat melakukan tindakan tegas dengan membakar alat-alat yang digunakan dalam operasi peti tersebut bersama pondok tempat para pekerja menginap. Menurut keterangan warga setempat, area tambang tersebut dimiliki oleh warga Desa Menapar, Kecamatan Suhaid. Sementara itu, koordinator kegiatan peti di lokasi tersebut diketahui warga Desa Tanjung Kapuas. Kasat Reskrim Polres Kapuas Hulu, Ibtu Rinto Sihombing, menegaskan bahwa pihaknya akan memanggil pemilik tanah dan koordinator aktivitas peti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kami memastikan bahwa tindakan tegas ini diambil untuk menjaga kelestarian lingkungan dan menindak aktivitas pertambangan ilegal yang merugikan masyarakat setempat dan negara serta dapat merusak ekosistem. Pemirsa, personel Polres Gayo Lues dengan sigap mendatangi lokasi kejadian tanah longsor yang terjadi di Jalan Blangkere-Jeren Pining, tepatnya di Desa Uring, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues. Peristiwa longsor ini mengakibatkan jalan utama di wilayah tersebut terhalang, sehingga mengganggu arus lalu lintas dan mengisolasi beberapa desa di sekitar lokasi kejadian. Dalam kegiatan tersebut, personel Polres Gayo Lues yang dipimpin langsung oleh Kasat Samapta Polres Gayo Lues, Ibtu Irwansyah, segera bergerak ke TKP untuk melakukan penanganan awal. Langkah ini dilakukan guna memastikan kondisi jalan dapat segera dibersihkan dan dilalui kembali oleh masyarakat. Kapolres Gayo Lues AKBP Setiawan Eko Prasetya melalui PS Kasub Sipenmas Si Humas Polres Gayo Lues, Aibda Edi Syahputra menjelaskan bahwa pihaknya setelah mengambil tindakan cepat sebagai upaya mitigasi dan memastikan keselamatan warga. Diketahui bencana longsor tersebut terjadi akibat curah hujan yang tinggi di wilayah Pining dalam beberapa hari terakhir, sehingga tanah di lereng bukit mengalami pergerakan dan mengakibatkan longsor di beberapa titik jalan yang menghubungkan wilayah Blangkere-Jeren dengan Pining. Pihak Polres Gayo Lues juga menghimbau kepada masyarakat agar tetap waspada dan berhati-hati saat melintas daerah yang rawan longsor, terutama selama musim hujan. Sampai saat ini proses pembersihan material longsor masih terus berlangsung, dengan harapan jalan dapat segera dibuka dan arus lalu lintas kembali lancar. Jadi kami laporkan bahwasanya untuk sekarang ini alat berat sudah masuk 1 unit dan diperhitungkan Komandan. Alat ini akan bekerja melihat daripada banyaknya material longsor. Kami sudah berkonsultasi dengan operator alat berat akan selesai dalam waktu seminggu. Jadi longsoran kita ini akan selesai dalam waktu seminggu jika hanya mempergunakan 1 alat. Untuk saat ini listrik alhamdulillah berdasarkan keterangan daripada teman-teman dari PLN malam ini juga akan menyala. Dan kami sampaikan juga kepada tim dari PU Banda Aceh bahwasanya akan diusahakan lagi alat-alat berat yang lainnya sehingga pembersihan daripada jalur ini secepatnya bisa kita selesaikan, bukan dalam 1 minggu. Demikian itu harapan daripada masyarakat yang kita tanyakan. Karena kalau kita bertahan tetap dengan 1 alat, maka sudah dipastikan 1 minggu baru selesai pengerjaan kegiatan pembersihan jalan ini. Pemirsa, Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Sumatera Utara memusnahkan barang bukti tindak pidana narkotika berupa narkotika jenis sabu-sabu seberat 21,4 kg. Pemusnahan barang bukti sabu seberat 21,4 kg ini diperoleh dari hasil pengungkapan narkoba periode Juli hingga September 2024. Diketahui BNNP Sumut dan Satbrimob Polda Sumut turut bekerja sama dalam melakukan pemberantasan narkoba. Hal ini dibuktikan dengan adanya perlibatan personel Satbrimob yang BKO di BNNP Sumut.
Proses pemusnahan barang bukti narkoba ini berlangsung di halaman BNNP Sumut. Kegiatan pemusnahan ini turut dihadiri Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumut, Wakapolda Sumut, PJ Gubernur Sumut, yang diwakili oleh Kesbang Pol Sumut, Kejaksaan Tinggi Sumut, dan Satprimo Polda Sumut, dan stakeholder terkait lainnya. Kepala BNNP Sumut Brigjen Pol Toga H. Panjaitan mengatakan, barang bukti sabu sebesar 21,4 kg ini dimusnahkan melalui mobil incinerator. Pemirsa, Bribtu Derli Amalia, putri dari Polres Langsa, Polda Aceh, berhasil menyumbangkan 3 medali untuk Provinsi Aceh di ajang Pekan Olahraga Nasional ke-21. Informasinya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini.